Orang Kristen dan air mata. Mari kita membaca di dalam Lukas pasal 6 ayat 21b. Kalimat yang kedua. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Haleluya. Puji Tuhan. Air mata itu ciptaan Tuhan yang unik, yang tidak ada duanya. Saudara bisa beli air mata buatan, tapi tidak bisa seperti air mata manusia. Karena di dalam air mata itu sendiri secara medis ya, itu mengandung antibodi. Jadi yang kita keluarkan itu setiap air mata itu khas. Tuhan menciptakan air mata ada sesuatu yang luar biasa. Sebab itu kalau kita mengerti kelenjar air mata itu kecil sekali. Letaknya di atas kelopak mata. Kalau saudara pegang, saudara tidak akan merasa kecil. Tapi ketika hati kita tersentuh, hati kita haru, kita susah, dengan sendirinya air mata itu mengalir. Dari mana? Tidak tahu. Dan itu tidak terbatas. Ya, tidak ada yang namanya mengalir tiba-tiba mandek. Waduh Kak Isore, entek wis air mataku. Jadi itu sesuatu hal yang unik. Tetapi terlebih daripada itu, kita harus mengerti bahwa air mata itu ada sesuatu yang dihargai oleh Tuhan. So itu ayat ini berkata, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Ayat ini tidak berkata, berbahagialah kamu yang tertawa, yang senang. Tidak. Tapi berbahagialah kamu yang menangis. Jadi yang paling kasihan itu sebenarnya bukan orang yang menangis, tapi orang yang tidak bisa menangis. Dan firman Tuhan berkata, orang yang menangis disebut orang yang berbahagia. Amin, saudara. Diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saya melihat di dalam Alkitab, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, hidupnya penuh dengan air mata. Coba saya akan berikan beberapa contoh. Pertama-tama kita lihat dulu di dalam Kejadian pasal 50 ayat 17 bagian B. Ada seorang tokoh di situ, lalu menangislah Yusuf. Kalau kita lihat kata-kata ini kita ingat ada satu ayat juga di dalam perjanjian baru. Lalu menangislah Yesus. Saudara, Yusuf ini di dalam kitab Kejadian tercatat sebagai orang yang paling banyak menangis. Jadi kalau saudara membaca dalam kitab Kejadian ada beberapa tempat dikatakan menangislah Yusuf. Yusuf adalah orang yang di dalam Kejadian paling banyak mencucurkan air mata. Tapi dia juga orang yang paling sukses tercatat di dalam kitab Kejadian. Kita baca satu ayat lagi di dalam Mazmur 42 ayat 4. Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Daud kehidupannya dia kenyang dengan air mata. Dalam ayat ini sampai dikatakan air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ya mungkin dia makan sambil menangis saudara-saudara. Bisa jadi itu. Tidak terasa. Satu ayat lagi. Yeremia pasal 9 ayat yang pertama. Ini unik. Sekiranya kepalaku penuh air, maka mataku jadi pancuran air mata. Maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini banyak menangis saudara-saudara. Sebab itu julukan dari Nabi Yeremia ini adalah The Weeping Prophet. Nabi yang menangis. Dan salah satu karangan bukunya adalah Ratapan Yeremia. Dia banyak menangis, dia menangisi keadaan bangsanya yang tidak bertobat sampai dihukum oleh Tuhan, sampai dibuang ke Babel. Dia mengalami zaman-zaman yang sulit, dia menangisi keadaan gereja Tuhan, menangisi keadaan umat Tuhan. Ini tangisan yang tidak mudah. Saya katakan ini tangisan yang mulia, karena bukan menangisi diri sendiri, aduh kasihan aku, sakno. Seperti bangsa Israel, aku minta daging gak dikasih sama Tuhan lalu nangis. Tidak. Nah saudara kita lihat beberapa tokoh ini di dalam perjanjian lama. Sekarang coba kita lihat kepada perjanjian baru. Kisah 20 ayat 19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata.
Ayat 31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tidak berhenti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Paulus melayani Tuhan dengan cucuran air mata. Dia menasehati dengan air mata. Bahkan ada beberapa ayat ditulis di situ. Dia menulis surat-suratnya dengan linangan air mata. Tidak mudah, saudara-saudara. Dia menulis suratnya. Jadi surat-surat Paulus ini bukan hanya begitu saja. Bukan lahir dari ilmu pengetahuannya. Tapi lahir dari hatinya, dari rohnya. Sebab itu dikatakan aku menulis kepada kamu dengan linangan air mata. Dan teladan kita yang mulia, Yesus Kristus. Ibrani 5 ayat yang ke-7. Saya carikan beberapa contoh yang mewakili di sini. Ibrani 5 ayat yang ke-7 dikatakan Yesus Kristus waktu dia ada di dunia. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, Bapaknya. Yesus Kristus sendiri hidupnya penuh dengan air mata. Jadi kalau pria menangis jangan malu ya. Ini pria-pria semua loh ini yang saya ambil ini. Kalau wanita, banyakan orang wanita itu kalau nangis itu biasa. Kalau pria malu saudara ya. Karena pandangan kita, wah tangisan itu miliknya wanita. Tidak. Kita sudah melihat bagaimana orang-orang yang dipakai oleh Tuhan juga banyak mencucurkan air mata dalam hidupnya. Air mata itu sebenarnya adalah satu korban di hadapan Tuhan. Mari kita baca satu ayat lagi. Di dalam Mazmur 51 ayat 19. Daud berkata, korban sembelian kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Air mata itu satu korban. Di perjanjian lama kalau orang membawa korban itu dia selalu bawa binatang. Entah itu lembu, entah itu sapi. Tetapi di perjanjian baru kita membawa korban. Salah satunya adalah air mata kita. Dan ajaibnya kata air mata itu, ya di sini saya tuliskan air mata itu dalam bahasa Ibrani dimah namanya. Dan dimah itu berasal dari kata dama yang artinya menangis. Dan kata dama itu karena bahasa Ibrani itu tidak ada huruf hidup saudara. Jadi dia cuma huruf matinya. Kata dama itu kadang-kadang dibaca dema. Dema itu artinya cairan dan itu tercatat di dalam Keluaran 22 ayat 29 dikatakan janganlah lalai mempersembahkan dema itu. Jadi saudara air mata itu satu korban kepada Allah. Dan Tuhan sangat menghargai air mata kita. Tuhan sangat menghargai cucuran air mata kita. Daud berkata tidak kau pandang hina. Kadang-kadang kita kalau melihat orang menangis, kok menangis kayak begini. Tapi bagi Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ada beberapa ayat saya catat di sini. Di dalam Kejadian pasal 21 ayat 15 sampai ayat 17 dikatakan tangisan kita didengar oleh Tuhan. Ayat ini mencatat bagaimana Hagar dan Ismail menangis di padang gurun. Ini kata menangis yang pertama dicatat dalam Alkitab. Dan ketika mereka menangis di padang gurun Tuhan mendengar. Dia berkata, Hagar aku mendengar tangisan anak ini, tangisanmu aku dengar. Kalau Hagar dan Ismail saya didengar, kalau kita menangis Tuhan pasti mendengar saudara-saudara. Haleluya. Kemudian dikatakan 2 Raja-Raja 20 ayat 5. Air mata kita dilihat oleh Tuhan. Ini tentang Hizkia yang divonis mati. Lalu dia mengalihkan pandangannya ke tembok dan dia menangis. Di hadapan Tuhan dia menangis. Lalu Tuhan panggil Yesaya. Yesaya tunggu. Kembali kepada Hizkia. Beritahu air matamu aku sudah melihat. Kita menangis di bumi, Tuhan di sorga melihat. Mazmur 56 ayat 9. Nah, ini menarik sekali. Air mata kita disimpan di dalam kirbatnya Tuhan. Tuhan menyimpan air mata kita. Ini bukan omong kosong. Ini bukan berlebih-lebihan. Kita berpikir masa air mata disimpan. Kita tidak bisa membayangkan bukan? Tapi pada zaman itu kalau ada orang berkabung, kalau datang kita nggak ngasih angpau. Tapi ngasih air mata. Saudara. Jadi kalau ada orang berkabung itu kita datang lalu ya kalau bisa menangis. Lalu air matanya ditaruh di satu botol, disimpan tes. Sungguh ini saudara.
Jadi pada zaman itu kalau orang berkabung untuk menyatakan simpatinya, mereka menangis dan air mata itu ditampung di satu botol kecil. Nah rupanya Daud memakai ini untuk mengatakan air mata kita ditampung oleh Tuhan, saudara. Di dalam kirbatnya Tuhan. Dan yang terakhir di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 4, Paulus berkata kepada Timotius, aku mengenang air matamu. Air mata kita juga dikenang oleh Tuhan, saudara. Ya Tuhan ingat betapa indah air mata kita yang menetes di bawah kakinya Tuhan, saudara-saudara. Tidak dipandang hina, tapi dihargai oleh Tuhan, disimpan oleh Tuhan. So itu air mata orang percaya itu benar-benar luar biasa. So itu dikatakan tadi, berbahagialah orang yang menangis karena dia akan tertawa. Berbahagia artinya diberkatilah orang yang menangis. Mengapa orang yang menangis diberkati oleh Tuhan? Ada 3 hal mengapa kita disebut berbahagia. Yang pertama, mari kita baca di dalam Mazmur 34 ayat 19, bahwa Tuhan dekat dengan orang yang hancur hatinya. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi dikatakan di sini bahwa Tuhan itu dekat. Di dalam ayat lain Yesaya 57 ayat 15 bahkan dikatakan Tuhan tinggal. Bukan cuma dekat, tetapi Tuhan tinggal. Dia bersemayam. Dia tinggal bersama-sama. Dia ada di tengah-tengah perkabungan. Dia ada di tengah-tengah kesusahan kita. Dia ada di situ, saudara-saudara. Kita tidak sendiri. Tuhan di tempat yang maha tinggi, maha mulia, maha kudus, maha kekal. Tapi ketika ada anak Tuhan yang remuk jiwanya, dia ada di situ juga. Haleluya. Jadi makanya disebut berbahagia. Kenapa? Karena Tuhan itu dekat. Tuhan tinggal bersama-sama. Yang kedua, mengapa disebut berbahagia? Karena dikatakan air mata kita akan diubah menjadi mata air. Mazmur 84 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara perhatikan di sini. Dikatakan kalau kita ada di dalam Tuhan, kita melintasi lembah Baka, maka akan menjadi tempat yang bermata air. Lembah Baka. Baka itu diambil langsung dari bahasa Ibrani-nya Baka. Artinya weeping, tangisan. Lembah tangisan. Diubah oleh Tuhan menjadi tempat yang bermata air, yang penuh dengan berkat, dan kita akan makin kuat. Ini yang luar biasa, yang aneh. Justru melewati lembah air mata, kita menjadi makin kuat. Kita makin teguh di dalam Tuhan. Tanpa lewat lembah air mata, kekuatan kita kurang. Tetapi kita dalam lembah air mata itu, saudara-saudara, kita justru mendapat kekuatan yang daripada Tuhan. Karena penghiburan dari Roh Kudus Tuhan berikan kepada kita. Ya, so itu kadang-kadang Tuhan bawa kehidupan kita masuk ke dalam lembah. Lembah tangisan, lembah air mata. Tetapi saudara harus mengerti bahwa itulah cara Tuhan untuk memberkati umatnya, saudara-saudara. Lewati lembah air mata itu, maka kita akan bertambah kuat di dalam Tuhan. Dan terakhir ayat yang sangat populer, kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Coba kita baca Mazmur 126 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat yang ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kalau saudara lihat ayat-ayat ini, air mata itu seperti pupuk. Kita menabur benih, harus dikasih pupuk ya, supaya bisa menghasilkan hasil yang berlipat-lipat kali ganda. Itulah air mata saudara.
Tanpa pupuk ini saudara tidak bisa mengharapkan hasil yang berlipat kali ganda. Tanpa pupuk ini saudara tidak akan matang tanaman itu. Air mata itu membuat kita matang, saudara. Tapi jalan ini jalan yang penuh dengan air mata. Dan jalan di depan masih banyak air mata. Tapi saya bersyukur, bersuka cita di dalam Tuhan. Karena disitulah janji Tuhan bahwa kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Haleluya. Saudara ingin menuai dengan bersorak-sorai, tabur dengan cucuran air mata. Segala sesuatu. Izinkan Roh Kudus menyentuh hati saudara. Kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa kita menangis. Itu yang dikatakan Roma 8 ayat 26. Orang menangis itu belum tentu susah. Kadang-kadang Tuhan taruh beban, bisa. Belum tentu kalau kita susah, baru menangis kita tidak ada beban lalu tidak bisa menangis. Tidak. Kalau saudara bersekutu dengan Roh Kudus menguasai saudara, kita bisa menangis. Itu yang dikatakan roh mengambil alih. Roh berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh meminjam air mata kita untuk melaksanakan kehendaknya. Sebab itu jangan segan saudara menangis di hadapan Tuhan. Dan sebagai ayat terakhir saya baca satu ayat di dalam Wahyu pasal 7 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Satu kali air mata pun tidak ada lagi. Nanti saudara-saudara, itu janji Tuhan. Berarti dengan lain kata, sekarang ini tempatnya kita menangis, saatnya kita menangis. Dunia ini dikatakan adalah lembah air mata. Jadi kalau saudara-saudara menangis wajar, tapi yang penting kita menangis, menangislah di bawah kaki Tuhan. Jangan menangis kepada orang. Jangan berharap belas kasihan orang lain. Saudara menangislah di bawah kaki Tuhan. Apapun masalah saudara, saudara bawa kepada Tuhan. Beban saudara-saudara bawa kepada Tuhan. Curahkan kepada Tuhan. Karena pada Tuhan ada pertolongan saudara. Pada Tuhan ada berkat-berkat yang melimpah. Pada Tuhan ada penghiburan. Ada kekuatan yang baru. Saya tidak tahu beban apa yang saudara bawa. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini. Tapi inilah saatnya yang tepat. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita izinkan Roh Kudus bekerja, menjamah setiap hati. Dan kita izinkan kuasa Allah bekerja. Terima kasih.